Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Irfan Fauzan Nur Sabani dari semester 4 Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan membuat video tentang cara memahami ilmu filsafat ya. Sedikit demi sedikit. Di sini tuh ada 5 pertanyaan ya. Saya tidak akan langsung langsung bertanya gitu, tapi saya akan langsung menjawabnya karena saya tidak hafal gitu pertanyaannya. Nah, untuk yang pertama itu kalau nggak salah yang ditanyain itu aspek-aspek penting yang ada dalam ilmu filsafat gitu. Saya akan mencoba membahasnya satu persatu gitu dari 5 pertanyaan tersebut. Yang pertama itu ada aspek penting dalam ilmu filsafat itu ada 3 ya. Yang pertama itu ada ontologi, yang kedua ada epistemologi, dan yang ketiga ada aksiologi. Nah, ketiga aspek ini sangat penting dalam filsafat dikarenakan ontologi itu sebagai apa yang ingin dipelajari gitu. Jadi bahasa gampangnya itu ontologi apa nih yang mau dipelajari, sedangkan epistemologi itu gimana cara kita tahu hal itu gitu. Jadi kayak sumbernya itu dari mana. Nah, sedangkan untuk aksiologi itu buat apa gitu belajar tersebut, buat apa belajar ilmu itu gitu. Bisa dikatakan sebagai tujuannya mau apa gitu belajar hal tersebut itu. Nah, kita analogikan kita akan berliburan. Ontologinya itu sebagai tempat tujuannya itu mau kemana gitu, misalnya mau ke Bali, ke Jogja, atau ke Mekah gitu, sekalian atau kemana gitu. Nah, itu bisa disebut dengan ontologi. Nah, sedangkan untuk epistemologinya itu berbentuk GPS atau peta. Jadi, kayak kamu tahu dari tempat tujuan kamu tuh dari mana gitu. Nah, itu bisa disebut dengan epistemologi. Untuk untuk aksiologinya itu terakhir, aksiologi itu tujuan kamu ke sana itu mau ngapain gitu. Nah, untuk analogikannya seperti itu ya teman-teman. Jadi kayak tempat tujuannya itu kemana gitu. Terus ditambah lagi kamu tahu hal itu tuh dari mana gitu, dari GPS dan peta gitu. Itu epistemologinya. Nah, untuk aksiologinya itu tujuan kamu ke sana tuh mau ngapain gitu. Nah, itu teman-teman 3 aspek yang penting gitu, sangat penting dalam filsafat. Nah, untuk selanjutnya itu ada manusia memperoleh pengetahuan itu gimana gitu. Nah, untuk yang pertama itu bisa berbentuk pengamatan. Jadi manusia itu memperoleh ilmu pengetahuan dengan cara mengamati gitu atau observasi. Nah, untuk yang kedua itu ada pertanyaan kritis, yang ketiga ada hipotesis, dugaan sementara, yang keempat ada eksperimen. Nah, keempat aspek ini menunjukkan bahwa manusia memperoleh ilmu pengetahuan tersebut dari 4 aspek ini gitu. Yang saya pelajari itu dari 4 aspek ini. Mungkin masih banyak lagi. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga itu pengetahuan dikatakan ilmiah jika memenuhi. Yang pertama itu objektivitas. Jadi objeknya itu berbentuk nyata, tidak bias gitu. Nah, untuk yang kedua itu ada sistematis. Sistematis itu tersusun logis. Pengetahuannya itu tersusun logis. Itu bisa dikatakan ilmu pengetahuan ilmiah gitu. Pengetahuan yang ilmiah. Yang ketiga itu ada empiris. Apa sih empiris tuh? Empiris itu berdasarkan dengan fakta atau realita yang sedang terjadi. Nah, itu manusia itu memperoleh ilmu pengetahuan yang ilmiah itu dengan cara ketiga. Pengetahuan ilmiah itu dikatakan ya memiliki syarat-syarat sebagai 3 syarat tersebut gitu. Jadi kalau memenuhi 3 syarat tersebut atau salah satunya, maka ilmu pengetahuan itu bisa dikatakan ilmiah. Nah, untuk yang selanjutnya itu kenapa sih, apakah boleh nilai
pengetahuan itu tidak dibarengi dengan nilai gitu. Jadi kayak apakah boleh gitu pengetahuan tidak dibarengi dengan nilai-nilainya atau bermanfaatnya? Nah, sebenarnya itu secara tidak langsung itu tidak boleh ya teman-teman, karena adanya ilmu pengetahuan itu kita bukan untuk sekedar tahu saja, tetapi ilmu itu juga harus memberi manfaat gitu bagi orang lain. Nah, itu alasannya itu ya karena adanya ilmu pengetahuan juga, kan tadi disebutkan kalau adanya ilmu pengetahuan harus bermanfaat. Jadi ilmu pengetahuan itu harus benar-benar terikat gitu, terikat sama nilai-nilai manfaat dan juga nilai moral, etikanya dan kemanusiaannya gitu. Nah, untuk yang terakhir itu ada kuantitatif sama kualitatif. Di sini saya akan sedikit membahas ya teman-teman. Jadi kayak untuk kuantitatif itu datanya itu berbentuk angka atau numerik. Nah, untuk yang instrumennya, instrumen kuantitatif itu kalau nggak salah memakai angket sama tes gitu. Dan untuk hasilnya juga generalisasi. Nah, sedangkan untuk kualitatif itu bentuknya itu deskripsi gitu. Kan tadi kuantitatif itu bentuk datanya itu angka gitu, sedangkan kualitatif itu bentuk datanya itu deskripsi gitu kebanyakannya. Nah, untuk instrumennya juga berbeda ya. Instrumen kualitatif itu bisa bisa memakai observasi, bisa juga memakai wawancara gitu. Nah, untuk hasilnya juga jadi kontekstual gitu, pemahaman yang mendalam, bukan generalisasi gitu. Berbeda sekali ya. Mungkin segitu saja ya penjelasan dari saya gitu. Mohon maaf jika kurang jelas gitu. Semoga bermanfaat bagi yang mendengarkan, terutama bagi saya sendiri selaku pembuat video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.